Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi yang indah ini kita akan dengarkan bersama narasi atau sebuah pendapat tentang tirakat puasa batin. Marilah kita perdengarkan bersama. Para leluhur Jawa sejak mula telah menitipkan satu pitutur yang tidak disampaikan dengan suara lantang, tidak pula diwariskan melalui tulisan yang mudah dibaca, sebab mereka memahami bahwa tidak semua ilmu aman bila disentuh oleh pikiran yang tergesa. Tidak semua kebenaran selamat bila dikejar oleh keinginan yang belum jinak. Dan tidak semua jalan boleh dilalui oleh manusia yang masih ingin cepat sampai. Ada laku yang justru baru membuka dirinya ketika seseorang bersedia berhenti, menepi, dan merendahkan langkahnya di hadapan hidup. Di dalam kesunyian itulah, ketika dunia mulai mereda, ketika suara ambisi perlahan melemah, ketika keinginan tidak lagi mendesak untuk dipenuhi, leluhur Jawa mengenal satu jalan yang dianggap paling halus sekaligus paling berat. Sebuah tirakat yang tidak terlihat oleh mata, tidak dapat diukur oleh raga, namun perlahan mengolah seluruh isi batin manusia. Laku itu disebut puasa batin, sebuah jalan sunyi yang tidak mengosongkan perut, tetapi mengendapkan rasa. Di zaman kini, manusia terbiasa menjalani puasa raga demi tujuan yang jelas dan kasat mata, demi kesehatan, demi bentuk tubuh, demi pencapaian yang bisa dihitung dan dipamerkan. Namun, jarang yang berani menapaki puasa batin, karena puasa batin tidak menawarkan hasil yang cepat, tidak menjanjikan pengakuan, dan tidak memberi tepuk tangan. Ia justru perlahan mengikis keakuan, melunakkan ego, dan membuat seseorang semakin tidak menonjol di hadapan dunia, tetapi semakin hadir di hadapan Gusti. Para pini sepuh Jawa memahami, selama batin masih ramai oleh tuntutan, selama hati masih penuh perbandingan, selama jiwa masih sibuk mencari pembenaran, maka sejauh apapun seorang melangkah, ia tidak akan pernah benar-benar sampai, sebab yang menghalangi bukan jarak di luar sana, melainkan kegaduhan di dalam dirinya sendiri. Dan puasa batin hadir sebagai jalan untuk merapikan kegaduhan itu, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kesadaran. Di dalam laku puasa batin, manusia diajak belajar eling, bukan sekadar ingat, tetapi sadar sepenuhnya akan niat, gerak, dan getar halus yang muncul di dalam dada. Sekaligus diajak waspada, bukan dalam arti curiga, melainkan jaga rasa, agar tidak tergelincir oleh keinginan-keinginan halus yang sering menyamar sebagai kebaikan. Dari sanalah lahir sikap Narimo,
bukan pasrah tanpa daya, melainkan menerima hidup dengan kejernihan, tanpa melawan kenyataan, tanpa membenci takdir. Sebab dalam penerimaan itulah batin menjadi lapang, dan dalam kelapangan itu rezeki sering datang tanpa dicari, jalan terbuka tanpa direncanakan. Leluhur Jawa meyakini, ketika batin seseorang mulai sepi dari pamrih, hening dari dorongan untuk dipuji, dan sunyi dari hasrat untuk menguasai, maka pada saat itulah manusia mulai selaras dengan irama alam. Langkahnya tidak lagi melawan waktu, napasnya menyatu dengan kehidupan, dan hidupnya bergerak mengikuti kehendak Gusti, bukan lagi sekadar kehendak diri. Maka puasa batin dipandang sebagai tirakat tertinggi, bukan karena ia berat bagi raga, melainkan karena ia menuntut kejujuran hati, kesabaran jiwa, dan keberanian untuk berjumpa dengan diri sendiri. Sebuah laku yang perlahan menuntun manusia menuju keselarasan hidup, rezeki yang mengalir alamiah, dan akhirnya manunggaling kawulalan Gusti, penyatuan hamba yang sadar diri dengan sang sumber kehidupan yang maha sejati. Dalam tradisi Jawa, pengetahuan tertinggi tidak pernah diletakkan di puncak kata-kata, melainkan disimpan di kedalaman rasa. Sejak masa para empu, resi, dan pini sepuh, leluhur Nusantara telah memahami bahwa ilmu sejati bukanlah sesuatu yang bisa diwariskan begitu saja melalui ajaran lisan atau tulisan. Sebab ilmu yang paling dalam tidak bekerja di kepala, melainkan berdenyut di batin, hidup di kesadaran, dan tumbuh seiring kematangan jiwa. Kejawen sebagai jalan kebijaksanaan Jawa tidak berdiri sebagai agama, tidak pula sebagai sistem kepercayaan yang kaku, melainkan sebagai laku hidup, sebuah cara berjalan di dunia dengan selaras, eling, dan waspada. Di dalamnya, manusia tidak diposisikan sebagai penguasa alam, tetapi sebagai bagian dari irama semesta yang harus mampu membaca tanda, mendengar bisikan halus, dan memahami gerak yang tidak terlihat. Puasa batin lahir dari pemahaman ini. Para leluhur menyadari bahwa sebelum manusia mampu menyatu dengan Gusti, ia harus terlebih dahulu berdamai dengan dirinya sendiri. Dan untuk berdamai dengan diri, bukan raga yang pertama-tama harus ditundukkan, melainkan rasa. Sebab rasa adalah pintu, rasa adalah jembatan, dan rasa pula yang bisa menjadi tabir paling tebal bila tidak dijaga. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak panjenengan sejenak. Tuliskan di kolom komentar video ini sampai ke kota atau daerah mana panjenengan menontonnya, dan jika di tengah penjelasan nanti muncul pertanyaan kebingungan atau bahkan tentang pengalaman pribadi, mengapa puasa batin menjadi tirakat tertinggi? Dalam laku Jawa jangan ragu untuk menuliskannya, dan juga ilmu apa yang sudah panjenengan dapat dari video yang panjenengan tonton ini. Komentar panjenengan bukan sekedar angka, tapi bagian dari perjalanan dari ilmu ini agar tetap hidup dan berakar di banyak tempat. Dalam naskah-naskah lisan kebatinan Jawa sering disebutkan bahwa rasa adalah sumber pengetahuan sejati. Pikiran hanya alat, raga hanya wadah, tetapi rasa adalah tempat Gusti bersemayam. Karena itulah, laku puasa batin tidak pernah dimaksudkan sebagai penyiksaan diri, melainkan sebagai upaya membersihkan ruang batin, agar rasa menjadi bening, jernih, dan peka terhadap kehendak semesta.
Konsep ini erat kaitannya dengan ajaran Manunggaling Kawulalan Gusti, sebuah pemahaman luhur yang kerap disalahartikan. Manunggal bukan berarti menyamakan diri dengan Gusti, bukan pula merasa diri paling suci, melainkan sebuah keadaan batin di mana kehendak pribadi tidak lagi bertabrakan dengan kehendak ilahi. Dalam keadaan itu, manusia bergerak tanpa melawan, bertindak tanpa memaksa, dan hidup tanpa banyak tuntutan, sebab batinnya telah selaras. Puasa batin menjadi laku penting dalam proses ini, sebab ia melatih manusia untuk sepi ing pamrih, kosong dari keinginan tersembunyi yang sering menyusup di balik doa, amal, dan perbuatan baik. Leluhur Jawa memahami, selama seseorang masih berbuat dengan pamrih, maka ia belum benar-benar menyerahkan diri, dan selama itu pula rasa belum sepenuhnya bersih. Ajaran ini tidak pernah ditulis secara terang-terangan, sebab para pinisepuh sadar ilmu batin bisa menjadi berbahaya bila jatuh ke tangan yang belum matang jiwanya. Ilmu yang seharusnya menuntun pada kerendahan hati bisa berubah menjadi alat pembenaran ego. Karena itu, puasa batin diajarkan lewat simbol, lewat pitutur, lewat laku hidup yang diam-diam, agar hanya mereka yang sungguh-sungguh berjalan dengan kesadaran yang mampu menangkap maknanya. Dalam praktik keseharian, puasa batin tidak selalu berarti mengasingkan diri ke tempat sunyi, tidak harus bertapa di gunung atau hutan. Leluhur Jawa justru mengajarkan bahwa puasa batin paling berat dijalani di tengah kehidupan biasa, di tengah keluarga, pekerjaan, dan pergaulan. Di sanalah rasa diuji, di sanalah batin dipertajam. Praktiknya sederhana namun dalam. Puasa batin dimulai dengan menjaga niat. Setiap hari melatih diri untuk tidak bereaksi berlebihan, tidak mudah tersinggung, tidak tergesa menilai, menahan diri untuk tidak selalu berbicara, belajar mendengar lebih banyak daripada menjawab, dan membiasakan diam ketika emosi ingin meledak. Diam bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Puasa batin juga berarti melatih narimo, menerima keadaan tanpa mengeluh, tanpa membandingkan nasib, tanpa iri terhadap jalan orang lain. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa memaksa hasil. Dalam laku ini, rezeki dipercaya akan mengalir secara alamiah, sebab batin yang tenang tidak menutup pintu kehidupan. Di malam hari, ketika dunia mulai sunyi, laku puasa batin dapat diperdalam dengan hening sejenak, duduk diam, mengatur napas, dan merasakan denyut hidup di dalam diri tanpa meminta apapun, tanpa mengucap doa panjang, cukup hadir sepenuhnya. Dalam kehadiran itulah rasa mulai berbicara dan Gusti bekerja tanpa suara. Maka puasa batin dalam pandangan leluhur Jawa bukanlah laku sesaat, melainkan jalan panjang yang menyertai hidup. Ia tidak membuat seseorang tampak sakti, tetapi membuatnya selaras. Tidak menjanjikan kekuatan luar biasa, tetapi menghadirkan ketenangan yang kokoh. Dan dari ketenangan itulah hidup menemukan arah, rezeki menemukan jalan, dan manusia perlahan mendekat pada manunggaling kawulalan Gusti. Dalam laku Jawa, puasa batin tidak dipahami sebagai tindakan menahan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sebagai kesediaan untuk menata apa yang bergerak di dalam. Leluhur Jawa memandang bahwa
sumber kegelisahan manusia bukan terletak pada kekurangan yang ia alami, melainkan pada kelebihan keinginan yang tidak pernah selesai. Karena itu, puasa batin hadir bukan untuk membuat hidup menjadi kering, melainkan agar rasa menjadi bening, sehingga manusia mampu melihat hidup dengan kejernihan. Puasa batin dimulai dari kesadaran bahwa rasa adalah pusat dari segala gerak. Pikiran boleh berencana, raga boleh bekerja, tetapi rasalah yang menentukan apakah seseorang berjalan dengan selaras atau justru melawan arus semesta. Ketika rasa dibiarkan liar, manusia mudah terseret emosi, mudah tersinggung, mudah kecewa, dan pada akhirnya mudah lelah menghadapi hidup. Maka, leluhur mengajarkan menata rasa adalah laku pertama sebelum menata apapun yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, para pini sepuh tidak pernah menyebut puasa batin dengan istilah rumit. Mereka mencontohkannya melalui sikap hidup, menahan diri untuk tidak selalu membalas kata-kata yang menyakitkan, memilih diam ketika ego ingin bicara, dan bersabar ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan. Itulah puasa batin yang sesungguhnya. Ia tidak tampak, namun dampaknya terasa jauh ke dalam. Puasa batin juga berarti belajar melepaskan dorongan untuk selalu diakui. Leluhur Jawa memahami bahwa keinginan untuk dipuji seringkali lebih berbahaya daripada rasa lapar. Pujian mengikat batin pada penilaian orang lain, sementara puasa batin justru membebaskan jiwa dari ketergantungan itu. Ketika seseorang mampu berbuat baik tanpa ingin dilihat, mampu bekerja tanpa menunggu sanjungan, disitulah rasa mulai merdeka. Dalam laku ini, manusia diajak untuk hidup eling dan waspada. Eling berarti sadar akan diri, sadar akan batas, sadar bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Waspada bukan berarti curiga, melainkan menjaga batin agar tidak terseret oleh keinginan-keinginan halus yang sering menyamar sebagai niat baik. Dengan eling lan waspada, puasa batin menjadi pagar halus yang menjaga jiwa tetap lurus di tengah godaan dunia. Praktik puasa batin dalam keseharian. Praktik puasa batin tidak memerlukan tempat khusus atau ritual yang rumit. Ia dimulai dari niat yang jernih setiap pagi ketika bangun dari tidur dengan kesadaran sederhana bahwa hari ini akan dijalani dengan rasa yang dijaga. Dalam bekerja, praktiknya adalah menahan diri untuk tidak tergesa, tidak mengeluh, dan tidak membandingkan hasil diri dengan orang lain. Ketika emosi muncul, entah marah, kecewa, atau iri, puasa batin mengajarkan untuk tidak langsung bereaksi. Biarkan emosi itu hadir, dirasakan, lalu dilepaskan perlahan, seperti angin yang lewat tanpa ditahan. Diam sejenak sebelum berbicara adalah salah satu bentuk puasa batin yang paling berat, namun paling menyembuhkan. Puasa batin pada akhirnya bukan tentang menjauh dari dunia, melainkan tentang hadir sepenuhnya di dalamnya tanpa terikat. Ia tidak membuat hidup menjadi lebih ringan, tetapi membuat jiwa menjadi lebih lapang. Dan dari kelapangan itulah, manusia mulai memahami bahwa tirakat tertinggi bukan terletak pada seberapa keras ia menahan raga, melainkan seberapa dalam ia mampu menjaga rasa. Pada lapisan yang lebih dalam, puasa batin tidak lagi berbicara tentang menahan diri,
melainkan tentang keberanian untuk berjumpa dengan kekosongan. Leluhur Jawa memahami bahwa manusia seringkali takut pada sepi, sebab di dalam sepi tidak ada topeng, tidak ada peran, dan tidak ada tempat bersembunyi. Namun, justru di sanalah puasa batin mencapai puncaknya, ketika seseorang bersedia duduk diam bersama dirinya sendiri, tanpa menolak, tanpa menghakimi, dan tanpa ingin segera keluar dari sunyi itu. Puasa batin pada tahap ini menjadi paradoks. Semakin seseorang berhenti mengejar, semakin hidup terasa mendekat. Semakin ia melepaskan keinginan untuk menguasai, semakin jalan terbuka tanpa dipaksa. Leluhur Jawa sering menyebut keadaan ini sebagai laku tanpa laku. Sebuah keadaan di mana usaha tidak lagi terasa sebagai usaha, sebab batin telah selaras dengan irama semesta. Di titik ini, ilmu bekerja bukan karena kehendak pribadi, melainkan karena keterbukaan jiwa. Dalam rasaing rasa, puasa batin mengajarkan bahwa pengetahuan sejati tidak datang sebagai suara keras atau penglihatan mencolok. Ia hadir sebagai rasa tahu tanpa sebab, sebagai ketenangan yang tidak terganggu oleh perubahan, dan sebagai kebijaksanaan yang muncul tanpa dipikirkan. Inilah mengapa para pini sepuh sering tampak biasa, bahkan sederhana, namun kehadirannya menenangkan, ucapannya mengendapkan, dan tindakannya menata. Puasa batin juga menyingkap satu kebenaran halus, bahwa banyak hal dalam hidup justru selesai ketika tidak lagi dikejar. Rezeki, misalnya, sering datang saat batin tidak terikat pada kekurangan. Jodoh, kepercayaan, dan jalan hidup sering terbuka ketika seseorang tidak memaksakan kehendak. Bukan karena menyerah, tetapi karena batin telah siap menerima dengan lapang. Praktik puasa batin pada lapisan terdalam. Praktik pada tahap ini bukan lagi soal teknik, melainkan sikap hidup. Puasa batin dijalani dengan menjaga kehadiran penuh dalam setiap aktivitas, entah saat bekerja, berjalan, atau berbicara. Hadir sepenuhnya, tanpa terburu-buru, tanpa terpecah oleh pikiran yang melayang. Setiap gerak menjadi doa, setiap napas menjadi pengingat. Di saat-saat tertentu, luangkan waktu untuk duduk bersila dalam keheningan. Tidak untuk bermeditasi dengan tujuan, tetapi sekadar duduk, membiarkan napas mengalir alami, dan merasakan keberadaan diri tanpa nama. Ketika pikiran datang, biarkan lewat. Ketika rasa muncul, terima tanpa penilaian. Inilah puasa batin yang paling halus, menahan diri dari keinginan untuk mengatur pengalaman batin itu sendiri. Dalam hubungan dengan sesama, praktik puasa batin tercermin dalam kemampuan untuk mendengarkan tanpa ingin memperbaiki, membantu tanpa ingin diingat, dan memberi tanpa menghitung kembali. Diam dalam pengertian ini bukanlah pasif, melainkan aktif menjaga ruang batin agar tetap jernih. Setiap kali ego ingin menonjol, puasa batin mengajak untuk kembali menepi. Pada akhirnya, puasa batin menuntun manusia pada pemahaman bahwa manunggaling kaulalan Gusti bukanlah peristiwa besar yang dramatis, melainkan keadaan sederhana yang sunyi. Ketika kehendak pribadi mereda, ketika rasa menjadi bening, dan ketika hidup dijalani tanpa pamrih, disitulah penyatuan terjadi tanpa disadari. Puasa batin pada lapisan ini bukan lagi tirakat yang dilakukan, melainkan keadaan batin yang dijalani.
Ia tidak diumumkan, tidak dipamerkan, dan tidak diajarkan dengan suara keras. Ia hanya terasa, hidup di dalam diri, dan bekerja perlahan, menata hidup dari dalam keluar, hingga manusia tidak lagi bertanya kemana harus berjalan, sebab langkahnya telah selaras dengan kehendak Gusti. Pada akhirnya, puasa batin tidak pernah dimaksudkan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, dicapai, atau dibanggakan. Ia bukan tujuan, melainkan jalan. Bukan puncak, melainkan aliran. Leluhur Jawa memahami bahwa hidup tidak perlu selalu dimenangkan, tidak harus selalu dijelaskan, dan tidak mesti selalu dipahami dengan kepala. Sebab ada bagian dari kehidupan yang hanya bisa disentuh oleh rasa yang telah hening. Puasa batin mengajarkan manusia untuk pulang, bukan ke tempat, melainkan ke keadaan. Keadaan di mana batin tidak lagi sibuk menuntut, keadaan di mana jiwa tidak lagi gelisah membandingkan, keadaan di mana hidup dijalani sebagaimana adanya, tanpa perlawanan, tanpa kepura-puraan. Dalam keadaan itulah manusia kembali menjadi manusia, bukan penguasa, bukan penuntut, bukan pula korban, melainkan bagian dari irama semesta yang bergerak perlahan namun pasti. Leluhur Jawa tidak pernah memaksa siapapun menempuh jalan ini. Mereka hanya meninggalkan jejak, pitutur, dan isyarat halus bagi siapa saja yang suatu hari merasa lelah dengan kebisingan dunia, jenuh dengan kejaran tanpa ujung, dan rindu pada ketenangan yang tidak bisa dibeli. Puasa batin adalah jawaban yang tidak diucapkan, tetapi terasa ketika seseorang benar-benar siap mendengarkan. Dalam laku ini, manusia belajar bahwa tidak semua kekuatan harus ditunjukkan, tidak semua pengetahuan harus diucapkan, dan tidak semua pengalaman harus diceritakan. Ada hal-hal yang justru kehilangan maknanya ketika terlalu banyak dibicarakan. Karena itu, puasa batin sering berjalan seiring dengan diam, bukan diam yang kosong, melainkan diam yang penuh kesadaran. Ketika puasa batin dijalani dengan tulus, hidup perlahan berubah, bukan karena keadaan di luar menjadi sempurna, tetapi karena batin tidak lagi bergantung pada kesempurnaan itu. Masalah tetap datang, kehilangan tetap terjadi, dan ketidakpastian tetap menyertai. Namun semuanya tidak lagi mengguncang jiwa seperti sebelumnya. Ada ruang di dalam diri yang tetap tenang, tetap jernih, seolah apapun yang terjadi hanya lewat, tidak lagi menetap dan melukai. Di ruang batin itulah rezeki sering menemukan jalannya sendiri, bukan selalu berupa harta, melainkan kecukupan, bukan selalu berupa kemudahan, melainkan keteguhan, bukan selalu berupa jawaban, melainkan keikhlasan untuk berjalan tanpa harus tahu segalanya. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai hidup yang selaras, hidup yang tidak melawan arah, hidup yang tidak tergesa, menuntut hasil. Dan ketika hidup telah selaras, manunggaling kawulalan Gusti tidak lagi menjadi konsep yang ingin dipahami, melainkan pengalaman yang dirasakan. Tidak ada cahaya besar, tidak ada suara gaib, tidak ada peristiwa luar biasa. Yang ada hanyalah kesadaran sederhana bahwa hidup ini dijalani bersama, bukan sendirian. Bahwa setiap napas adalah titipan, setiap langkah adalah izin, dan setiap detik adalah anugerah yang tidak perlu diminta berlebihan. Puasa batin dalam kebijaksanaan Jawa akhirnya mengajarkan satu hal paling sunyi
namun paling dalam, bahwa manusia tidak perlu menjadi apa-apa untuk bernilai, tidak perlu menjadi sakti untuk bermakna, tidak perlu menjadi istimewa untuk dekat dengan Gusti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barusan kita dengarkan bersama yaitu narasi atau pendapat tentang tirakat puasa batin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menambahkan narasi itu atau pendapat itu supaya ketemu dengan titik terangnya apa yang dimaksud tirakat puasa batin itu. Memang bila kita perdengarkan ulasan tadi, seolah-olah masih manusianya yang mengatur semua itu. Manusianya yang masih merasa berpuasa batin. Manusianya yang masih mengendalikan dirinya. Namun bila kita naikkan lagi kedudukan tirakat puasa batin itu adalah ketika sudah bertemu dengan enjoy saja, itulah yang dimaksud puasa batin yang sesungguh-sungguhnya. Apa kok bisa enjoy saja? Karena apa-apa yang kelihatan manusia yang mengerjakan, sesungguhnya bukan manusianya lagi yang mengerjakan. Jadi sesungguhnya puasakan dirimu di hatimu dari diri manusiamu. Itulah yang dimaksud akad puasa batin. Karena memang sesungguhnya manusia itu tidak butuh makan, manusia tidak butuh minum, manusia tidak butuh aktivitas. Memang kalau dilihat daripada sudut pandang manusianya, seolah-olah manusianya yang butuh makan, manusianya yang butuh minum, manusianya yang butuh bergerak. Bila ditinjau dari sudut pandang kemanusiaannya, karena manusia masih memandang diri manusianya seolah-olah semua gerak aktivitas ini milik manusianya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka sesungguhnya yang bisa makan, yang bisa minum, yang bisa beraktivitas, yang bisa berkegiatan di pasar, di kebun, di kantor, di sawah, sebenarnya bukan raga-raga manusia. Karena sebenarnya raga ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Marilah kita lihat ketika kita bertakziah untuk melihat mayat orang yang meninggal dunia. Kita lihat, kita sadari apakah badan-badan manusia ini bisa makan, badan-badan yang diakui milik manusia ini bisa minum, badan-badan milik manusia ini bisa mandi-mandi sendiri, badan-badan manusia yang diakui oleh manusia ini bisa sholat-sholat sendiri, bisa mengantar ke kuburan sendiri. Nah, disitulah titik kesadaran ketika kita melihat orang yang meninggal dunia. Ternyata ketika saat makan bukan badan, bukan raga yang makan, tapi hiduplah yang butuh makan. Bukan raga yang butuh minum, tapi hiduplah yang butuh minum.
Makan dan minum di sini kebutuhan hidup untuk mencukupi proses raga ini. Jadi sebenarnya bukan raga yang bisa makan, bukan raga yang bisa minum, bukan raga yang bisa sholat, bukan raga yang bisa bekerja, bukan raga yang bisa beraktivitas di dalam kehidupan ini. Namun hiduplah, hidup yang beraktivitas. Contoh ketika kita melihat orang yang meninggal, dikasih makan, dimasuki makan mulutnya, ia sudah tidak bisa mengunyah lagi. Jangankan mengunyah, menelan saja tak bisa. Ketika diberi minuman, mulut sudah tidak bisa menelan lagi. Kenapa? Disitulah kita baru tahu bahwa yang butuh makan, yang butuh minum, yang butuh beraktivitas itu sebenarnya bukan raga ini, bukan badan ini, tapi hiduplah yang beraktivitas, hiduplah yang makan, hiduplah yang minum, hiduplah yang beraktivitas, hiduplah yang sholat, hiduplah yang beribadah, hiduplah yang bekerja, hiduplah yang ke kantor, hiduplah yang beraktivitas ke pasar-pasar, hiduplah yang beraktivitas ke sawah. Semua itu lakunya hidup. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itulah hidup. Namun tergantung posisi diri Anda ada di mana. Bila hidup ini masih teraku-akui, bila hidup ini masih terpenjara, bila hidup ini masih terikat dengan hidup diri kemanusiaannya, maka manusia tak akan pernah nampak bahwa yang makan itu Allah. Bila yang minum itu Allah, bila yang sholat itu Allah, bila yang ibadah itu Allah, bila yang ke pasar itu Allah, bila yang naik motor itu Allah. Manusia buta takkan pernah melihat Allah. Kenapa? Karena manusianya masih mengikat bahwa hidup ini adalah masih hidup manusianya. Manusia masih mengikat bahwa badan ini adalah badan manusianya. Tentunya bila hidup dan badan ini masih diaku-akui oleh manusianya, maka semuanya akan diaku-akui oleh manusia. Manusia bilang, tidaklah mungkin Allah itu butuh makan. Tidaklah mungkin Allah itu butuh minum. Tidaklah mungkin Allah itu butuh sholat. Tidaklah mungkin Allah itu butuh merokok. Seolah-olah makan, minum, sholat, merokok itu hanya bisa diciptakan, hanya bisa digerakkan oleh manusia. Seolah-olah Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Tuhan itu lemah. Hanya manusianya lah yang bisa mencipta-cipta sesuai dengan keinginannya. Ketika saya makan, seolah-olah hanya sayalah yang bisa menciptakan ketika saya saat makan. Ketika minum, seolah-olah hanya kitalah yang bisa menciptakan di saat kita minum. Ketika kita sholat, seolah-olah hanya kitalah yang bisa mencipta-ciptakan kita saat sholat. Ketika naik motor, naik mobil, naik pesawat, ketika kita beraktivitas, seolah-olah semua itu ciptaan-ciptaan kita. Bagaimana mungkin manusia bisa menyaksikan Tuhannya? Sementara masing-masing manusia selama ini sudah jadi Tuhan-Tuhan sendiri di dalam dadanya. Maka dari itu manusia takkan pernah bisa menerima bila yang menguasainya, bila yang menggerakkannya, bila yang mengaktivitaskannya hanyalah
Allah bila manusia tidak menempuh tirakat puasa batin. Selama ini yang kita kenalkan hanya puasa dohir, puasa raga. Raganya tidak makan, raganya tidak minum, tapi batinnya makan, minum, ngerasani orang, meremehkan orang, merendahkan orang, mengkafirkan orang, mensesatkan orang. Batinnya rusak. Raga saja yang dipoles, raga saja yang dinampak-nampakkan kebaikannya. Namun hati kita selama ini hancur, lebur. Hati kita selama ini kotor. Kita tidak peduli dengan kekotoran hati kita selama ini. Yang penting aku sudah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Puasa masih puasanya raga, yakni puasa palsu. Karena sesungguhnya puasa di sisi Allah itu yakni puasakanlah dirimu di hatimu dari kuasa dirimu di hatimu. Itulah yang dimaksud tirakat puasa batin. Kalau puasa batin ya tidak ada sangkut pautnya dengan dohir. Ketika saat saya merokok, saya puasa dari merokok. Ketika saya makan, saya berpuasa dari makan. Ketika saya minum, saya berpuasa dari minum. Ketika saya sholat, saya berpuasa dari sholat. Ketika saya ibadah, saya berpuasa dari ibadah. Ketika saya beraktivitas, saya berpuasa dari aktivitas. Kenapa? Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan linas, tapi lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, segala apa yang aku perbuat, sesungguhnya semuanya hanya lillah, milik Allah, bukan milik manusianya. Inilah yang dimaksud tirakat puasa batin. Bila manusia sudah sampai kepada puncak titik tirakat puasa batin, maka hatinya bisa enjoy. Ngerokoknya enjoy, makannya enjoy, minumnya enjoy, aktivitasnya enjoy, sholatnya enjoy, ibadahnya enjoy, aktivitasnya enjoy. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi yang ada hanya enjoy. Kenapa kok bisa enjoy? Karena manusia sudah nonton Allah sambil makan popcorn. Enjoy saja, mengikuti gerak langkah apa yang sudah digerakkan Tuhan pada diri manusia kita. Itulah yang dimaksud puasa batin. Puasa dari dirimu di hatimu. Jadi manusianya sudah tidak ikut-ikutan lagi jadi penguasa. Manusianya sudah tidak ikutan lagi jadi sang pencipta, sang kholik. Selama ini kan seolah-olah manusialah yang bisa mencipta-ciptakan apapun yang diusahakannya. Seolah-olah manusianya bisa menciptakan apapun yang diaktivitaskannya. Berarti selama ini kita hanya beriman, kita hanya percaya pada hawa nafsu kita sendiri daripada percaya beriman kepada Allah yang menguasai seluruh gerak langkah ini.
eto-etoi saja, kayak-kayaknya saja, seolah-olah saja kita bertuhan. Tapi yang kita pertuhankan selama ini yang wujud di dalam hati kita. Siapa yang wujud di dalam hati kita? Anda tahu sendiri. Anda bisa menilai sendiri siapa yang wujud di dalam hati Anda. Saya tidak menuduh Anda nilai diri Anda sendiri. Yang wujud ini siapa? Yang hidup ini siapa? Yang berkuasa ini siapa? Selagi masih diri manusianya yang wujud, selagi masih diri manusianya yang hidup, selagi masih diri manusianya yang berkuasa atas aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan ini, otomatis manusianya syirik, ingkar dari Tuhan. Maka dari itu manusia tidak pernah bisa bertuhan dikala hatinya masih jadi Tuhan. Yang dilihat hanya kuasa dirinya, yang dilihat hanya hidup dirinya, yang dilihat hanya aktivitas dirinya. Semuanya jatuh kepada linafsi. Apakah puasa yang kita kerjakan selama berpuluh-puluh tahun di dalam bulan Ramadan itu disebut puasa bila manusianya masih berkuasa atas diri manusianya di hatinya? Apakah sholat yang kita perbuat, sholat yang kita lakukan seumur hidup ini, puluhan tahun ini, apakah dikatakan sholat? Bila kita masih merasa bahwa diri kita yang sholat. Apakah dikatakan sebuah pengabdian, sebuah ibadah, dikala kita masih merasa mengaku-ngaku sebagai pencipta ibadah yang kita kerjakan selama ini? Berarti kita selama ini tidak sadar bahwa kita selama ini telah merampas kedudukan Tuhan di dalam hati kita. Sehingga kita jadi Tuhan sendiri-sendiri di dalam dada kita. Dan selama ini otomatis kita menolak Allah, menolak Tuhan, menolak Allah, menolak Bapa, menolak Romo, menolak Sang Hyang Widi, menolak Gusti. Kenapa? Karena yang nyata, yang wujud di dalam hati manusia kita masih diri kita sendiri. Kita memberhala-halakan diri kita sendiri. Maka dari itu dibaiat semua apa-apa yang ada di dalam diri, dicontohkan dengan cerita Nabiullah Ibrahim ketika memenggal kepala-kepala patung-patung Raja Abraham. Maka dari itu dipenggalah apa-apa yang ada pada diri kita, pengakuan-pengakuan diri kita. Penggalah aktivitas-aktivitasmu, penggalah kekuasaan-kekuasaan diri manusiamu, penggalah kekuatan-kekuatanmu, bahkan penggalah raga dan hidup ini. Penggal, baiat, supaya apa? Supaya kita tidak jadi hantu-hantu yang bergentayangan lagi. Supaya kita terlepas dari ikatan-ikatan dunia. Agar kita bisa bebas, lepas, terbang, enjoy menuju Allah, menuju langit, menuju akhirat. Akhirnya ketemu otomatis dengan lillahi ta'ala. Meskipun tidak disebutkan lillahi ta'ala, namun secara otomatis. Kenapa? Karena hanya Allah yang berkuasa atas diriku. Karena hanya Allah yang memelihara diriku. Karena hanya Allah yang menguasai, Allah yang
mencukupi diri kita. Otomatis meskipun tidak ada kata-kata lillahi ta'ala, memang sudah otomatis. Kenapa? Karena yang ada memang hanya Allah. Namun kalau manusianya masih ada, meskipun membaca niat lillahi ta'ala 1.000.000 kali tiap hari, maka lillahi ta'alanya masih terputus, gagal. Kenapa? Karena yang membaca lillahi ta'ala masih manusia. Karena yang menyerahkan masih manusia. Ngapain dipasrahkan? Ngapain diserahkan? Apa yang harus kita serahkan? Apa yang harus kita pasrahkan? Wong hidup ini milik Allah. Badan ini milik Allah. Kekuatan aktivitas ini hanya milik Allah. Apalagi yang diserahkan? Kita mah tinggal enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Silakan diminum kopinya dulu. Bismillah. Jadi hakikat tirakat puasa batin itu sudah tidak nyembah-nyembah Tuhan lagi. Saya pribadi, saya tidak butuh sembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berhak sembah saya. Apa buktinya? Tuhan yang berhak sembah saya. Bila saya yang harus sembah Tuhan, apa yang harus saya persembahkan? Hidup saja bukan hidup saya. Badan saja bukan badan saya. Bila hidup dan badan bukan milik saya, apalagi aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan ini, ya juga pasti bukan milik saya. Apa yang mau saya serahkan? Bagaimana mungkin saya bisa persembahkan atau bisa menyembah Tuhan, sedangkan hidup yang ada pada diri saya, hidup yang ada pada diri Anda semua itu persembahan Tuhan. Raga-raga, badan-badan, tubuh-tubuh yang selama ini kita akui sebagai tubuh kita, sebagai raga kita, sebagai badan kita, ini pun juga persembahan Tuhan. Kalau bukan persembahan Tuhan, badan ini. Kalau bukan persembahan Tuhan, hidup ini. Kira-kira apakah kita pernah menciptakan hidup kita sendiri? Kalau bukan persembahan Tuhan, raga badan ini, apakah kita pernah menciptakan badan kita sendiri? Kapan kita menciptakan hidup? Kapan kita menciptakan badan? Dan seolah-olah pengakuan-pengakuan yang selama ini terrealisasi di dalam kehidupan ini, seolah-olah kita selama ini menjadi pencipta hidup dan pencipta badan kita sendiri. Seolah-olah hidup dan badan ini kita akui sebagai hidup dan badan kita. Itulah bukti bahwa seolah-olah kita selama ini tidak menyadari telah menjadi pencipta hidup dan badan kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Tuhan sementara kita yang masih jadi Tuhan? Agama apapun Anda, bila pemahaman Anda dengan kepada diri kemanusiaan Anda belum benar, maka agama apapun Anda, aliran apapun Anda, ya Anda terputus dari apa yang Anda tuju. Karena belum bertemu dengan tirakat puasa batin, karena belum bertemu dengan siapa sebenar-benarnya di balik manusia ini. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia hanyalah rahasia Tuhan. Jadi tergantung kita, yang nampak masih manusianya kah atau yang nampak sudah Tuhan.
Bila yang nampak manusia, maka semua apa yang dipahami, meskipun ia mengaji di babakan syariat, mengaji di babakan toreko, mengaji di babakan hakikat, mengaji di babakan makrifat, semuanya masih terikat dengan kemanusiaannya. Jadi syariatnya masih syariatun nas, torekonya masih toreko tunas, hakikatnya masih hakikatun nas, makrifatnya masih makrifatun nas. Semuanya serba manusia karena manusianya masih jadi hantuhan di dalam dirinya sendiri. Maka syariat toreko hakikat makrifatnya itu terputus dari jalan Tuhan. Kenapa? Karena kita belum bertuhan. Kenapa? Karena kita masih jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba yang bawah, apakah kajian di YouTube Uripe Allah di pagi ini mudah dipahami? Yang di bawah coba komentarnya mana? Mudah dipahami atau masih sulit dipahami? Mudah diterima atau masih sulit untuk menerima keterangan-keterangan di YouTube Uripe Allah ini? Silakan jawabannya yang di bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mudah. Bagi para sahabat-sahabat yang baru gabung, yang baru mengenal kajian di Komal Enjoy ini, jadi setiap saya live pasti saya upload lagi ke YouTube. YouTube-nya namanya Uripe Spasi Allah. URIPE Spasi Allah. Jadi bila Anda ingin mencari judul apa saja di YouTube Uripe Allah sudah ada ribuan video di sana. Mungkin kurang lebih ada 5.000 video. Jadi Anda tinggal cari, ketik di YouTube Anda ingin cari kajian tentang apa. Contoh, oh aku ingin kajian tentang hakikat puasa. Maka tulislah di YouTube hakikat puasa, di belakang tulisan itu disertakan Uripe Spasi Allah. Maka akan ketemu dengan kajian hakikat puasa yang versi Uripe Allah. Kalau belakangnya tidak disertakan Uripe Allah, maka Anda akan bertemu dengan kajian-kajian yang lainnya, banyak kajian. Jadi tidak tertuju, tidak fokus kepada kajian Uripe Allah. Jadi contoh ketika Anda ingin mengetahui apa sih makna tajalli itu menurut kajian Uripe Allah, Anda ketik tajalli. Kemudian diselipkan tulisan Uripe Spasi Allah. Maka Anda akan menemukan babakan tentang tajalli di kajian Uripe Allah. Pokoknya Anda ingin judul apa saja yang belum Anda ketahui, sertakan di belakangnya Uripe Allah. Maka akan ketemu dengan channel-channel Uripe Allah dan judulnya di situ bermacam-macam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali ke tema tentang tirakat puasa batin. Jadi bila yang tirakat masih manusianya, maka batinnya ya masih manusianya. Namun bila manusianya sudah bertemu dengan enjoy, maka tidak butuh tirakat-tirakat lagi. Allah lah yang butuh tirakat kepada manusia. Allah lah yang butuh berkuasa kepada manusia. Kenapa? Allah lah yang berkuasa atas segala ciptaannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tak bergerak sebiji darah pun tanpa kehendak Allah, tanpa izin Allah. Jadi semuanya ya memang Allah.
Bila manusianya sudah enjoy di sisi Allah, maka Allah sudah tidak bisa sembunyi lagi. Kenapa Allah tidak bisa sembunyi lagi? Karena memang yang ada hanya Allah, enjoy saja. Namun bila manusianya yang masih tirakat, manusianya yang masih berpuasa dengan masih batin manusianya, ya memang perjalanannya sangat amat panjang. Namun yang dituju semuanya menuju ke rasa, perasaan atau kondisi keadaan yang enjoy. Sesuai ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang damai, wahai jiwa-jiwa yang bahagia, wahai jiwa-jiwa yang enjoy. Bagaimana sih caranya agar jiwaku, nyawaku, hatiku, rohku bisa bahagia di sisa hidup ini, bisa tenang di sisa hidup ini, bisa damai di sisa hidup ini, bisa enjoy di sisa hidup ini. Bagaimana caranya? Hanya satu jalan untuk sampai kepada titik enjoy. Apa itu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Maka pasti kita akan disambut dengan keridhaan Allah. Kalau kita tidak ridho, tidak rela bahwa hidup ini Allah, bagaimana mungkin Allah ridho kepada kita? Sementara kita masih ngaku-ngaku bahwa hidup ini adalah hidup kita. Bagaimana mungkin Allah akan rela ridho kepada kita bila kita masih mengaku-aku badan kita ini adalah badan kita. Aktivitas ini adalah aktivitas kita. Bagaimana mungkin Allah akan ridho kepada kita sedangkan kita masih mensekutukan Allah dengan diri kita. Sedangkan kita masih tercover dengan hawa nafsu kita sendiri. Jadi hanya satu jalan untuk agar hati kita bahagia, untuk hati kita tenang, damai di sisa hidup kita, agar sampai di titik enjoy, ya harus kita lepaskan bahwa hidup dan badan ini, kita pulangkan bahwa hidup dan badan ini adalah Allah. Jadi memang untuk sampai kepada titik enjoy tidak bisa belajar sendiri, sahabatku. Anda harus cari guru untuk menuntun hati Anda agar sampai ke tahapan atau ke puncak enjoy. Harus ada yang menuntun. Carilah guru-guru yang ada di area Anda sana untuk menuntun Anda supaya bisa melepaskan hidup dan badan ini, supaya di akhir kehidupan ini kita berkesempatan masuk surganya Allah, masuk ridhonya Allah, ridwan, masuk di dalam kebahagiaan di sisi Allah. Carilah guru di area Anda berada, guru yang bisa melepaskan diri Anda dari diri Anda, guru yang bisa membuka ikatan-ikatan belenggu-belenggu hati Anda. Carilah guru yang seperti itu. Jangan belajar sendiri, nanti bisa sesat. Apa buktinya? Kalau belajar sendiri nantinya bisa sesat, akhirnya imbasnya Anda akan sombong. Contoh, ketika kita belajar sendiri, wah kalau hidup ini Allah berarti aku Allah. Nah, inilah yang membuat kita bingung. Karena tidak ada yang membimbing, akhirnya berasa makrifat. Kalau
hidup ini Allah, oh berarti aku Allah. Inilah yang dimaksud ma'rifatun nas. Maknanya manusia yang masih merasa bermakrifat. Inilah barangnya, setan lebih bermakrifat daripada manusia. Ini barangnya, yang bermakrifat masih setan. Karena belajar sendiri. Maka dari itu harus ada guru pembimbingnya. Maka dari itu carilah guru pembimbing yang ada terdekat di area Anda berada sana. Alhamdulillahirabbil alamin, agar bisa menuntun Anda sampai selesai, sampai tuntas, sampai sudah di tahapan enjoy, sampai selesai sudah finish. Tidak ada yang dicari-cari lagi. Sudah enjoy, sudah tidak tirakat-tirakatan lagi, sudah tidak puasa-puasa lagi. Kenapa? Karena yang tirakat, yang berpuasa, yang mempuasakan diri manusia kita di hati kita, yang memang hanya Allah. Kita mah enjoy saja, nonton Allah sambil makan popcorn. Bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya-tanya, dipersilahkan, atau yang mau naik dipersilahkan. Kita beri waktu mungkin 30 menit. Silakan yang akan naik. Sebelum saya naikkan sahabat-sahabat, saya akhiri dulu perjumpaan kita di pagi hari ini dengan tema tirakat puasa batin. Bagaimana sebenarnya apa yang dimaksud tirakat puasa batin itu? Kita akhiri dulu. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.